Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Oh ya, untuk pertama kalinya Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu supaya Ibu tahu siapa yang tidak hadir pada hari ini. Nah, alhamdulillah semua hadir ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan berupa kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran online. Ya, meskipun pembelajaran online kita harus tetap semangat ya. Jangan jadikan pembelajaran online sebagai alasan untuk bermalas-malasan. Oke, langsung saja. Pada hari ini kita akan membahas materi tentang Rasul Ulul Azmi. Ada yang tahu apa itu Rasul Ulul Azmi? Oh, ternyata ada yang belum tahu ya. Oke, nah dari itu kita akan membahasnya dan mengupas tentang Rasul Ulul Azmi. Oke, langsung saja ya. Oke. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Rasul Ulul Azmi. Rasul Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu Rasul dan Ulul Azmi. Nah, Rasul berasal dari kata risalah yang artinya penyampaian. Menurut istilah, Rasul merupakan seseorang yang telah dipilih oleh Allah dan diberikan wahyu. Nah, wahyu tersebut harus disampaikan kepada umat manusia. Sedangkan Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul atau uli yang artinya memiliki, dan azmi yaitu keteguhan atau keuletan hati yang luar biasa. Jadi menurut istilah, ulul azmi itu merupakan seseorang yang memiliki keteguhan dan ketabahan hati yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia. Jadi dari dua pengertian ini dapat disimpulkan ya bahwasanya Rasulul Azmi merupakan manusia laki-laki pilihan Allah yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada umat manusia, meskipun dalam menyampaikan tugas tersebut menghadapi banyak rintangan. Next, ciri-ciri Rasulul Azmi. Ada 4 ya anak-anak. Yang pertama yaitu memperoleh pengiktirafan atau pengakuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya gimana, Bu? Nah, gini. Jadi Rasulullah Azmi itu mendapatkan pengakuan dari Allah bahwasanya mereka itu termasuk ke dalam nabi yang memiliki keteguhan hati yang luar biasa, sehingga mereka diberikan gelar Ulul Azmi daripada nabi lainnya. Kemudian yang kedua, menyampaikan kitab samawi. Nah, kitab samawi itu merupakan kitab yang turun dari langit dan asli, berasal langsung dari Allah dan disampaikan melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Rasulullah Azmi itu dalam menerima wahyu itu melewati perantara malaikat Jibril. Nah, terus yang ketiga adalah mempunyai kesabaran yang tinggi. Hal ini tidak dapat dilakukan lagi karena Rasulullah Azmi itu memang memiliki ketabahan hati yang luar biasa dan kesabaran yang sungguh sangat bagus daripada nabi yang lain. Yang keempat adalah senantiasa berdoa kepada Allah supaya kaumnya tidak diazab dan mendapatkan hidayah. Nah, ini berkaitan dengan Rasulullah Azmi dalam menyampaikan dakwahnya, di mana mereka semua mendapatkan cemoohan dari umatnya, tantangan dan lain sebagainya. Tetapi mereka, Rasulullah Azmi justru bersabar dan malah mendoakan supaya kaumnya tidak dapat diazab oleh Allah dan supaya mereka sadar dengan cara mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian tadi ada yang bertanya, Rasulullah Azmi katanya ada 5, Bu. Itu siapa saja? Padahal nabinya kan ada banyak, 124.000 orang, dan Rasul juga banyak. Tapi kenapa cuma 5? Nah, untuk itu Ibu berikan video untuk kalian supaya kalian lebih memahami. Nah, saksikan dulu ya video ini supaya kalian paham. Nanti Ibu jelaskan. Dari 25 Rasul tersebut, terdapat 5 Rasul yang mempunyai sifat Ulul Azmi. Di antara mereka ialah Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan Nabi Nuh alaihissalam. Mereka yang memiliki sifat Ulul Azmi adalah Rasul-Rasul yang mempunyai keteguhan hati yang sangat mengagumkan, tabah luar biasa, sabar, dan kesabarannya tidak terbatas. Meskipun mereka mendapatkan berbagai macam celaan, hinaan, tantangan yang menyakitkan, namun mereka tetap teguh, sabar, dan senantiasa bertawakal dalam menyampaikan ajaran kepada manusia. 1. Nabi Muhammad SAW. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib
dari keturunan Ismail bin Ibrahim. Diperkirakan hidup pada tahun 570 Masehi atau 632 Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 610 Masehi. Beliau ditugaskan berdakwah kepada seluruh manusia dan alam semesta. Tinggal di Mekah dan Madinah. Wafat di Madinah, meninggalkan 7 orang anak. Rasulullah Muhammad SAW namanya disebutkan 5 kali dalam Al-Quran. Beliau mendapat julukan Ulul Asmi karena sejak kecil sampai dewasa Rasulullah SAW selalu mengalami masa-masa sulit. Pada usia 6 tahun, beliau sudah menjadi yatim piatu. Setelah dewasa, ia harus membantu meringankan beban paman yang merawatnya sejak kecil. Tantangan terberat yang dihadapi adalah setelah diangkatnya menjadi seorang rasul. Penentangan hukum bukan saja dari orang lain, tetapi juga dari Abu Lahab, pamannya sendiri. Rasulullah SAW juga harus ikut menderita tatkala Bani Hashim diboikot atau diasingkan di sebuah lembah dikarenakan dakwanya, dan masih banyak lagi kesabaran dan masa-masa sulit yang dihadapi beliau dari mulai lahir sampai beliau wafat. 2. Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim bin Azar bin Nahur dari keturunan Sam bin Nuh. Beliau diperkirakan lahir 1997 sampai 1822 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Beliau tinggal di Irak. Beliau wafat di Al-Qalil, Hebron, Palestina. Nama beliau disebutkan sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim adalah nabi yang mendapat gelar Ulul Asmi karena kesabarannya yang tinggi. Dari mulai bayi, Nabi Ibrahim sudah diasingkan ke dalam gua disebabkan karena perintah Raja Namrud untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang baru lahir. Setelah dewasa, ia harus berhadapan dengan raja dan masyarakat penyembah berhala, termasuk kedua orang tuanya yang pembuat berhala. Bahkan ia harus menerima siksaan yang pedih, yaitu dibakar hidup-hidup dan diusir dari kampung halamannya. Sudah hampir 100 tahun usia dan pernikahannya dengan Sarah, ia belum dikaruniai anak, hingga istrinya meminta ia menikahi seorang budak berkulit hitam bernama Hajar untuk dijadikan istri. Akhirnya Hajar dapat melahirkan seorang anak yang diberi nama Ismail. Allah memerintahkan Ibrahim alaihissalam untuk melepas istri dan anaknya yang baru lahir dan sangat dicintainya itu ke tanah gersang di Mekah. Karena kesabaran dan kepatuhannya, perintah itu dilaksanakan. Namun, perintah lebih berat diterima Ibrahim, yaitu harus mengorbankan Ismail yang baru meningkat remaja. Hal ini pun beliau laksanakan, tapi Allah akhirnya menggantinya dengan seekor domba. Selain itu, ujian Nabi Ibrahim alaihissalam yang lain adalah membangun Ka'bah dan menghadapi Raja Namrud yang zalim. Sebelum Masehi, beliau ditugaskan berdakwah kepada Fir'aun Mesir dan Bani Israel di Mesir. Beliau wafat di tanah Tih, mempunyai 2 orang anak. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi yang paling banyak namanya disebutkan dalam Al-Quran, yaitu sebanyak 136 kali. Beliau termasuk nabi yang mendapat gelar Ulul Asmi karena kesabarannya yang tinggi dalam memimpin kaumnya yang selalu membangkang. Ketika Nabi Musa alaihissalam akan menerima wahyu di Bukit Sinai, pengikutnya yang dipimpin Samiri menyeleweng dengan menyembah berhala emas anak sapi. Nabi Harun alaihissalam yang ditugasi mengganti tugas Musa alaihissalam tidak sanggup untuk menghalangi niat mereka. Bahkan
bahkan ia diancam hendak dibunuh dengan kesabaran Nabi Musa yang hebat. Tapi beliau pernah tidak bersabar ketika berguru kepada Nabi Khidir alaihissalam. Keempat, Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa bin Maryam binti Imron dari keturunan Sulaiman bin Daud diperkirakan hidup pada tahun 1 sebelum Masehi sampai 32 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi. Beliau ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Beliau juga tidak wafat melainkan diangkat ke sisi Allah. Nabi Isa alaihissalam disebutkan sebanyak 25 kali di dalam Al-Quran. Beliau adalah nabi yang mendapatkan julukan Ulul Azmi karena banyak memiliki kesabaran dan keteguhan dalam menyampaikan ajaran Allah, terutama ketika Nabi Isa alaihissalam sabar menerima cobaan sebagai seorang yang miskin, pengkhianatan muridnya, menghadapi fitnah, hendak diusir dan dibunuh oleh kaum Bani Israel. Kehidupan Nabi Isa alaihissalam menggambarkan kesuhutan dan ketaatan dalam beribadah. 5. Nabi Nuh alaihissalam. Nuh bin Lamik dari keturunan Nabi Idris, lalu keturunan Nabi Syed bin Adam, diperkirakan hidup pada tahun 3993 sampai 3043 sebelum Masehi dan diangkat menjadi nabi pada tahun 3650 sebelum Masehi. Diperkirakan beliau tinggal di wilayah yang kini disebut sebagai Irak. Para ahli sejarah banyak menyebutkan bahwa beliau wafat di Mekah dan memiliki 4 anak. Nama Nuh disebutkan sebanyak 43 kali dalam Al-Quran. Nabi Nuh alaihissalam mendapat julukan Ulul Azmi karena kesabarannya yang tinggi. Nabi Nuh alaihissalam adalah Rasul pertama yang diutus Allah untuk meluruskan akidah dan akhlak umat yang telah menyimpang jauh dari ajaran yang benar. Nabi Nuh alaihissalam digelari sebagai Ulul Azmi karena kesabarannya dalam berdakwah dan mendapat hinaan dari kaumnya. Nabi Nuh tanpa menyerah terus-menerus mendakwai keluarga, kerabat, dan masyarakat umum. Dalam Al-Quran disebutkan Nabi Nuh berusia 950 tahun. Jumlah umat yang mengikutinya tidak lebih dari 80 orang. Bahkan istri dan anaknya yang bernama Kan'an tidak mempercayai ajaran yang dibawanya dan menjadi musuhnya. Atas kehendak Allah, umat Nabi Nuh alaihissalam yang membangkang ditenggelamkan dengan tsunami yang dahsyat dan semuanya mati kecuali Nabi Nuh alaihissalam dan pengikutnya yang beriman. Demikianlah, wallahu a'lam bishawab. Oke, jadi Rasulul Azmi itu ada 5 ya. Dan kita akan membahas yang pertama, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam merupakan Rasul pertama yang ditugaskan oleh Allah untuk mengajak manusia supaya kembali ke jalan yang benar. Nabi Nuh mulai berdakwah dari umur 40 tahun hingga berumur 950 tahun. Lama ya, itu berarti 100 tahun Nabi Nuh mulai berdakwah, berjuang menyiarkan ajaran Islam. Tetapi sedikit sekali umatnya yang mau mengikutinya. Nah, justru mereka itu malah lebih memilih untuk menyembah berhala buatan mereka daripada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Istri Nabi Nuh dan anak Nabi Nuh sendiri pun juga menyembah berhala dan menzalimi Nabi Nuh karena mereka tidak mau untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, dalam berdakwah, Nabi Nuh alaihissalam mendapatkan cemoohan, tantangan, dan banyak sekali dari umatnya. Tetapi Nabi Nuh telah bersabar dalam menghadapinya. Sampai pada akhirnya, kesabaran Nabi Nuh sudah berada pada puncaknya. Hingga Nabi Nuh pun berdoa kepada Allah yang isinya supaya orang-orang kafir dilenyapkan dari permukaan bumi. Doa Nabi Nuh pun diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan peristiwa banjir bandang yang dapat menyeret mereka orang-orang kafir. Dan sementara kaum yang beriman kepada Nabi Nuh mereka selamat. Ini termasuk 80 orang dan juga hewan ternak yang sepasang jantan betina ya. Mereka menaiki kapal dengan baik dan berurutan.
itu memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka tidak bertengkar. Nah, mukjizat Nabi Nuh di sini yaitu terselamatkannya dari peristiwa banjir bandang besar yang telah menjerat mereka kaum kafir. Begitu ya anak-anak. 2. Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di tengah kehidupan masyarakat yang penuh kemusyrikan dan kekufuran. Pada saat itu, hiduplah seorang raja yang sangat zalim dan kejam bernama Raja Namrud. Pada tahun kelahiran Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud memerintahkan supaya membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir karena dianggap dapat mengancam kerajaan. Mendengar peraturan tersebut, ibu Ibrahim yang saat itu sedang hamil besar langsung bergegas menuju gua untuk melahirkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian bayi Nabi Ibrahim telah lahir dan ibunya meninggalkannya di gua sendirian. Loh Bu, kalau bayi ditinggalkan sendirian di gua, bagaimana ketika merasakan lapar? Apa dia tidak kelaparan? Nah, jadi gini anak-anak, pada saat Nabi Ibrahim merasakan lapar, maka Nabi Ibrahim itu menggigit ibu jarinya yang dapat mengeluarkan cairan manis seperti madu. Meskipun ibunya telah meninggalkan, tetapi namanya juga seorang ibu pasti memikirkan putranya. Akhirnya ibunya mengunjungi Nabi Ibrahim sesekali atau 2 kali saat beliau mendapatkan waktu luang. Nah, juga saat itu ibunya sempat berpikir bahwasanya pasti anakku sudah tidak ada. Kemungkinan tulangnya sudah dimakan oleh binatang buas yang ada di gua. Tetapi pemikiran ibu Ibrahim itu justru salah. Nabi Ibrahim malah bertambah sehat besar daripada bayi pada umumnya. Setelah Nabi Ibrahim alaihissalam mulai tumbuh besar, maka beliau mencoba untuk menggunakan akalnya untuk mencari Tuhan, mulai dari bintang, bulan, sampai matahari. Tetapi kesemuanya itu tidak dapat memuaskan keingintahuan dari seorang Nabi Ibrahim. Sehingga pada saat beliau menginjak umur remaja, maka beliau mencoba untuk mendapatkan soal Tuhan kepada ayahnya ataupun kaumnya. Nah, pada suatu hari Nabi Ibrahim pun mencoba untuk menghancurkan berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Hingga hal itu diketahui oleh Raja Namrud dan kaumnya, mereka sangat marah besar. Pada saat itu Nabi Ibrahim berkata seperti ini, "Patutkah kalian semua menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala, sedangkan berhala atau patung ini tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat sedikit pun. Dengan dirinya saja dia tidak bisa membela. Bagaimana dengan kalian manusia? Apakah kalian tidak berakal?" Melihat kejadian itu, Raja Namrud semakin marah besar sehingga beliau memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim dibakar, tetapi api yang membakarnya itu berubah menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam tetap hidup. Mukjizat yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim adalah tidak terbakarnya Nabi Ibrahim saat dibakar oleh Raja Namrud. Justru pada saat keluar Nabi Ibrahim alaihissalam malah kedinginan karena api tersebut berubah menjadi dingin. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam sejak kecil sudah berada di lingkungan istana karena Nabi Musa diasuh oleh istri dari Raja Fir'aun sendiri yang bernama Siti Aisyah. Ketika Nabi Musa menginjak remaja, Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu di Bukit Sinai yang isinya bahwasanya Nabi Musa bersama saudaranya bernama Harun alaihissalam harus menemui Fir'aun di istananya untuk menyebarkan ajaran dakwah Islam. Setelah mendapatkan wahyu tersebut, maka Nabi Musa bersama saudaranya Harun alaihissalam segera bergegas untuk memasuki istana guna menemui Fir'aun dalam rangka menyebarkan ajaran Islam. Tetapi Raja Fir'aun saat itu dengan kesombongannya justru menolak dakwah dari Nabi Musa. Nah, sejak peristiwa tersebutlah Raja Fir'aun sangat membenci Nabi Musa. Hingga pada akhirnya Raja Fir'aun memutuskan untuk memanggil seluruh sihir yang terbaik untuk membunuh dan mengalahkan Nabi Musa. Pada peristiwa itu, Nabi Musa alaihissalam mendapatkan tongkat dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat menjelma sebagai ular besar yang dapat memakan ular-ular besar dari Raja Fir'aun. Peristiwa ini tentunya membuat para tukang sihir beriman kepada Nabi Musa. Nah, hal ini membuat Raja Fir'aun semakin marah. Kemudian peristiwa yang lainnya yaitu ketika Nabi Musa berhasil mengeluarkan kaum Bani Israel yang selama ratusan tahun telah menjadi budak Fir'aun.
Melihat kejadian ini, maka Fir'aun menyuruh tentaranya untuk mengejar Nabi Musa beserta pengikutnya sampai ke tepi lautan merah. Tetapi pada saat itu Nabi Musa meminta pertolongan kepada Allah, hingga pada akhirnya Allah menolongnya menggunakan tongkat Nabi Musa yang dapat memecah lautan menjadi dua bagian. Sehingga pada saat laut sudah terpecah, maka Nabi Musa beserta pengikutnya melewatinya dengan selamat. Sementara Raja Fir'aun beserta tentaranya mereka tenggelam dan tidak selamat karena ada di lautan merah tersebut. Kemudian setelah selesai dari Raja Fir'aun, maka Nabi Musa beserta Bani Israel dan pengikutnya yang lain itu memutuskan untuk beristirahat. Tetapi pada saat mereka sedang beristirahat di suatu tempat, mereka merasa kehausan karena tidak ada lagi air yang dapat diminum. Hingga akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah yang isinya meminta izin untuk mencari minuman dengan tongkatnya. Hingga akhirnya Allah memberikan izin dan tongkat tersebut dapat mengeluarkan 12 mata air dengan pukulan tongkatnya ke tanah. Dan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam merupakan putra Maryam yang lahir tanpa seorang ayah. Nabi Isa alaihissalam lahir di Nazaret, sebelah utara Yerusalem pada tahun 622 sebelum Masehi. Nabi Isa mulai berjuang menjalankan ajaran Allah dengan cara menyadarkan mereka dari penyimpangan yang telah mereka lakukan terhadap ajaran Nabi Musa alaihissalam. Nah, mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Isa dalam menyiarkan dakwah ajaran Islam itu sudah termuat di dalam Quran Surah Al-Imran ayat 49. Mukjizat Nabi Isa diantaranya yang pertama, yaitu membuat burung dari tanah dan dapat terbang ke udara. Yang kedua, menyembuhkan orang yang buta dan penyakit leper yang sangat parah. Yang ketiga adalah menghidupkan orang yang mati. Yang keempat adalah mengetahui apa yang dimakan dan disimpan seseorang di rumahnya. Kemudian pada akhirnya dakwah Nabi Musa alaihissalam berhadapan dengan Raja Pilatus, penguasa Romawi yang hendak membunuhnya karena adanya hasutan dan fitnahan para pendeta Yahudi yang benci kepada Nabi Isa. Namun Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke atas langit sehingga yang ditangkap dan disalib adalah Yahuza al-Askhariti atau Yudas Iskariot yang merupakan murid dari Nabi Isa yang telah berkhianat. Nah, Yudas Iskariot di sini wajahnya telah diserupakan menyerupai Nabi Isa sehingga mereka tidak tahu dan mereka pun menyalibnya. Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah yang bertepatan pada hari Senin tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Dan kelahiran Nabi Muhammad SAW ditandai dengan adanya penyerangan pasukan gajah ke Ka'bah. Di sini Raja Abraham memerintahkan pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah, tetapi hal itu dapat digambarkan oleh burung ababil yang telah dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang menjadi penanda adanya tahun gajah. Ketika Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu, maka beliau diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. 2 tahun kemudian kakek beliau meninggal sehingga Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan saat itu beliau berprofesi sebagai penggembala hewan ternak. Kemudian Nabi Muhammad SAW menginjak masa dewasa dan beliau memutuskan untuk mengikuti pamannya dalam berdagang. Dagangan beliau diambil dari Siti Khadijah binti Khuwailid. Kemudian pada saat berdagang, Nabi Muhammad SAW merupakan seseorang yang sangat jujur. Hal itulah yang membuat Siti Khadijah kagum kepada beliau sehingga keduanya memutuskan untuk menikah. Pada saat itu Nabi Muhammad SAW berumur 25 tahun, sedangkan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengangkatnya untuk menjadi nabi sekaligus rasul yang bertugas menyampaikan wahyu kepada manusia. Saat diangkat, kemudian Nabi Muhammad SAW mencoba berdakwah kepada keluarga dekatnya dengan metode sembunyi-sembunyi. Kemudian ketika pengikutnya dirasa sudah cukup, maka Nabi Muhammad memutuskan untuk berdakwah secara terang-terangan di hadapan kaum kafir Quraisy. Melihat hal ini, tentunya kaum kafir Quraisy marah, termasuk paman beliau sendiri yang bernama Abu Jahal, yang sangat membenci beliau karena Abu Jahal menantang adanya agama Islam. Nah, pada saat berdakwah, Nabi Muhammad SAW diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu sangat banyak. Tetapi ibu di sini hanya menjelaskan tentang 5, nanti kalian bisa baca sendiri ya. Jadi yang pertama yaitu Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim merupakan kitab umat Islam dan merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar. Al-Quran Al-Karim itu terjaga keasliannya dari zaman dahulu sampai sekarang dan harus dijadikan pedoman oleh umat manusia. Yang kedua adalah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj di sini yaitu ketika Allah mengizinkan Nabi Muhammad untuk pergi dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Madinah, naik ke Sidratul Muntaha. Pada peristiwa ini diturunkan perintah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Yang ketiga adalah membelah bulan. Membelah bulan ini terjadi karena kaum kafir Quraisy meragukan adanya kenabian dari Nabi Muhammad SAW, sehingga Nabi Muhammad meminta izin kepada Allah untuk melakukan membelah bulan. Kemudian Nabi Muhammad berhasil dalam membelah bulan, tetapi kaum kafir Quraisy tetap mengingkarinya. Yang keempat, air memancar dari sela-sela jari. Peristiwa ini terjadi ketika perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum Nabi Muhammad merasakan kehausan karena tidak ada lagi air yang dapat diminum. Nah, pada saat itu jari Nabi Muhammad diletakkan di sebuah panci, kemudian ibu jari dari Nabi itu dapat mengeluarkan air yang cukup banyak dan dapat diminum oleh mereka semua. Yang terakhir yaitu segala susu yang dapat mengenyangkan banyak orang. Hal ini terjadi ketika Rasulullah SAW mencoba untuk mengunjungi Abu Hurairah. Kemudian pada saat itu Rasulullah memerintahkan Abu Hurairah untuk mengajak ahli sufah supaya mau berkunjung ke suatu tempat. Nah, pada saat itu Rasulullah hanya menyediakan segala susu. Pada saat itu juga Abu Hurairah merasakan tidak enak atau tidak percaya bahwa susu tersebut bisa mengenyangkan banyak orang. Tetapi Allah berkehendak sehingga susu tersebut dapat mengenyangkan banyak orang. Yang terakhir yaitu sikap terpuji Rasulul Azmi. Yang pertama yaitu sabar dan ketabahan. Rasulul Azmi itu memiliki kesabaran dan ketabahan yang luar biasa. Ini perlu dicontoh oleh umat manusia untuk menjalani kehidupannya dengan sabar. Yang kedua adalah sidik, artinya benar. Jadi Rasulul Azmi itu menyampaikan dakwahnya atau hal-hal itu secara benar, karena hal tersebut bersumber langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, amanah, artinya dapat dipercaya. Bahwasanya Rasulullah SAW itu memang dapat dipercaya karena memiliki sikap amanah. Yang keempat adalah tabligh, menyampaikan, di mana Rasulullah SAW itu menyampaikan segala ajaran Islam bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, dalam menyampaikan ajaran Islam, Rasulullah SAW juga menghadapi banyak tantangan ketika menyampaikan tersebut. Yang keempat, 5 adalah fatonah, artinya cerdik. Bahwasanya Rasulullah SAW itu cerdik. Maksudnya cerdik itu pintar dalam menggunakan strategi, metode ataupun hal lain dalam menjalankan dakwah ajaran Islam. Oke anak-anak, 4 topik sudah kita bahas. Jadi tentang kabar Rasulul Azmi semuanya sudah selesai ya. Nah, apakah ada ditanyakan? Oh, tidak ada. Oke, untuk mengetes kalian sampai sejauh mana kalian memahami materi ini, maka Ibu sudah menyiapkan 5 soal. Silahkan dikerjakan di Google Classroom dan dikumpulkan besok. Demikian dari Ibu, apabila ada kekurangan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan pernah malas untuk belajar. Bila taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.